Badan Pelaksana Sinode ke-28 GKJ mengundang seluruh jemaat gereja-gereja sesinode GKJ beribadah bersama-sama tanggal 21 Mei dan akan disiarkan lewat kanal YouTube Sinode GKJ jam 6 pagi sudah bisa diakses. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing gereja yang berbeda-beda, maka Bapelsin juga menyediakan file berkaitan dengan liturgi, khotbah tertulis maupun juga video ibadah tanggal 21 bisa diunduh di link yang akan diberikan kepada Bapel Kelas seluruh Sinode GKJ. Sekali lagi, mari kita beribadah bersama-sama dalam perjumpaan untuk memuliakan Tuhan, menghayati iman kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode GKJ. Biarlah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari ibadah bersama. Kehidupan seorang Kristen tidak dijalani hanya dengan senang dan tawa gembira. Sebagaimana Kristus menjalani penderitaan, kita pun tidak jarang mengalaminya. Wabah yang kita harus lewati saat ini misalnya adalah salah satu wujud penderitaan yang terpaksa harus kita tanggung. Tapi jangan pernah lupa, Roh-Nya selalu ada, menghibur dan memberi pertolongan di setiap langkah hidup kita. Ibadah ini mengajak kita menghayati pertolongannya. Mari hening sejenak. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 384, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Allah Bapa melindungi. Dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita mengingat janji Kristus bahwa Allah mengaruniakan pertolongan bagi kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak sendirian menjalani jerih dan juang di dalam dunia karena Roh-Nya beserta kita. Bahkan jika kita harus menanggung derita, Roh-Nya yang ada di dalam kita akan menolong kita, menghibur kita, dan menguatkan kita. Penderitaan memang akan tetap ada, tetapi Roh-Nya beri pertolongan. Sukacita akan tetap hadir bila Roh Allah ada di dalam kita. Mari ungkapkan kesaksian kita bahwa Roh-Nya ada di dalam kita dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku, yang akan kita nyanyikan sebanyak 2 kali.
Terimalah tuntunan hidup Kristen, yaitu hukum kasih, dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mari nyatakan kasih satu sama lain kepada anggota-anggota keluarga kita dengan saling mengucapkan, "Aku mengasihimu." Himpitan, kesesakan, dan penderitaan kerap membuat kami lalai mengasihi, ya Allah. Hingga kami pun lalai menolong sesama yang juga dalam himpitan, penderitaan, dan pergumulan, ya Bapa. Ampunilah kami. Dengan dalih bahwa hidup kami sendiri sudah begitu berat, kami pun menjadi pribadi yang miskin kepedulian bagi sesama. Ya Kristus, ampunilah kami, ajarlah kami yang haus kasih ini untuk memuaskan dahaga kasih sesama kami. Mampukanlah kami yang lapar cinta ini untuk menyenangkan sesama dengan cinta. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ini. Amin. Pemazmur merefleksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 58 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga dengan judul Semua yang Tercipta.
Mari kita memohon hikmat Allah untuk memahami sabdanya. Ya Roh Kudus Sang Penolong, terangilah batin kami untuk memahami kehendak Allah melalui Alkitab. Kiranya hikmat Allah memampukan kami memahami dan melakukannya. Di dalam sukacita dan syukur kami menyambut sabdamu. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Bacaan pertama hari ini dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya.
Waktunya telah tiba. Aku akan pergi dan kembali ke Bapakku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Semua yang aku lakukan adalah dengan kekuatan Tuhan dalam diri aku. Itu sangat sulit untuk dipahami. Kami tidak ingin Engkau meninggalkan kami. Tuhan bahkan punya rencana yang lebih baik. Lebih baik daripada berada di sini bersamamu, Yesus. Apa yang mungkin lebih baik dari itu? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan mencintai semua orang, tetapi Roh-Nya hanya akan hidup di dalam mereka yang memilih untuk membiarkannya kembali. Astaga, kau membuatku bingung. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Petrus benar, tidak pernah hal seperti ini terjadi dalam sejarah dunia. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, dan memberi kamu kekuatan untuk benar-benar menjalaninya. Aku memberitahukan hal ini kepadamu, sehingga ketika itu terjadi, kamu tahu rencana Allah sejak awal. Malam itu juga Yesus ditangkap dan mati di kayu salib. Walaupun dia tidak pernah melakukan kesalahan, Yesus menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Dia mengalahkan maut dan hidup kembali 3 hari kemudian. Dia menampakkan diri kepada banyak pengikutnya. Dia memberikan perintah terakhir untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Bapak, Emak, dan Mas, serta anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, tema ibadah kita pada hari ini diawali dengan satu kata yang kurang enak didengar, apalagi kalau dialami. Menderita. Itulah kata pertama dalam tema kita pada hari ini. Siapa sih orang yang mau menderita? Saya kira semua manusia, bahkan semua makhluk hidup, nggak ada yang mau hidupnya menderita. Kalau kita renung-renungkan, saudara, dan kalau kita pilah-pilah, paling tidak kita bisa melihat ada 4 jenis penderitaan dalam hidup kita berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, penderitaan yang disebabkan oleh kecerobohan, kelalaian, atau kebodohan kita sendiri. Contohnya, misalnya ibu mau masak nasi, beras sudah dimasukkan di tempat, air sudah dituangkan secukupnya, lalu wadahnya diletakkan di dalam rice cooker, kemudian rice cookernya ditutup, lalu ditinggal melakukan aktivitas lainnya. Setengah jam kemudian, ketika perut sudah lapar, kita mau ambil makan, kita ambil piring, kita buka rice cookernya, ternyata masih beras dan air. Karena ternyata ibu lupa memencet tombol untuk memasak air itu. Nah, itu contoh penderitaan kecil yang disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Penderitaan yang kedua, saudara-saudara, adalah penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain terhadap diri kita. Contoh, misalnya bapak habis gajian, kemudian ke ATM dan ambil uang, lalu pergi ke pasar, beli beras untuk keluarga. Sesudah beli beras, lalu pulang. Sampai di rumah, kemudian rogoh-rogoh di kantong. Loh, mana dompet saya? Rupanya sesudah beli beras di pasar,
ada orang yang mencopet dompet Bapak. Itulah contoh penderitaan kedua yang disebabkan oleh kejahatan atau perbuatan orang lain yang tidak baik kepada kita. Nah, saudara, penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang bukan disebabkan oleh kebodohan atau kelalaian kita sendiri, bukan juga disebabkan oleh kejahatan orang lain, tapi penderitaan yang disebabkan oleh faktor di luar diri manusia yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, yaitu bencana. Baik itu bencana alam maupun juga bencana penyakit seperti yang kita alami saat ini dengan wabah COVID-19 yang masih kita alami saat ini. Tentu saja wabah ini adalah di luar kendali kita. Kita tidak menghendakinya, bukan karena kecerobohan kita, bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena itulah yang harus kita hadapi. Dan akibatnya bukan hanya kita di Bekasi yang merasakan, tapi di seluruh dunia orang merasakan akibatnya. Saudara, penderitaan yang keempat adalah penderitaan yang bukan karena kebodohan, bukan karena kecerobohan, bukan juga karena kejahatan orang lain, bukan juga karena bencana, tetapi penderitaan yang kita alami oleh karena kita melakukannya demi cinta kasih kita kepada orang lain. Sebagai contoh, ini untuk Mas dan Mbak yang masih remaja, yang masih muda. Ketika waktunya kita istirahat, lagi santai-santai di rumah, tahu-tahu ada pesan WA yang masuk. Ternyata dari pacar. WA itu bunyinya, "Beb, anterin aku dong ke Jakarta, ada urusan nih. Aku nggak berani kalau aku harus ke Jakarta sendiri, takut." Nah, pada saat itu tentu saja kita akan membalas WA dari pacar kita itu, "Oke, siap, antar ke Jakarta." Meskipun kita tahu bahwa pergi ke Jakarta juga bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak risiko pergi ke sana. Nah, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dan anak-anakku juga, penderitaan jenis yang pertama, kedua, dan ketiga tadi adalah penderitaan yang sama sekali tidak kita harapkan, sama sekali tidak kita inginkan untuk terjadi. Namun penderitaan yang nomor 4 adalah penderitaan yang dengan sukarela, bahkan dengan sukacita kita tanggung demi cinta kasih kita, demi kasih sayang kita kepada orang lain. Entah itu pasangan, anak, orang tua, teman, sahabat, bahkan orang asing sekalipun. Nah, sahabat-sahabat terkasih, Rasul Petrus dalam suratnya mengatakan satu pesan yang penting, yaitu beliau mengatakan, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah." Artinya, jika penderitaan itu memang harus kita tanggung sebagai konsekuensi dari perbuatan baik, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan alasannya jelas, saudara-saudara, diungkapkan oleh Petrus, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah." Nah, saudara-saudara, dengan penegasannya ini seolah-olah Simon Petrus ingin mengatakan, jangan berberat hati, jangan bersusah hati, ojo owel kalau kita harus berkorban demi kebaikan. Kenapa? Karena kita punya teladan. Itu loh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menderita dan wafat untuk kebaikan umat manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, jujur saya seringkali berpikir begini, kenapa ya kok orang Kristen ini, terutama di Indonesia, kenapa orang-orang Kristen di Indonesia ini tahan banting sekali loh. Dipersekusi di sana sini, dihina di sana sini, dikafir-kafirkan di sana sini, mau bikin gereja ngurus IMB-nya susah, sudah dapat IMB-nya malah dicabut oleh wali kota, sampai akhirnya direwangi ibadah panas-panasan di depan istana negara. Disuruh presiden ibadah di rumah, tidak di gereja, oke. Sesudah ibadah di rumah malah dibubarkan paksa oleh pengurus RT. Tapi kok yo meneng wae? Kok yo diam saja? Apakah karena kita lemah? Apakah karena kita kecil? Apakah karena kita minoritas? Bisa jadi. Mungkin iya. Tapi saya percaya
tahan bantingnya orang-orang Kristen itu dikarenakan pertama-tama kita percaya, kita memiliki satu teladan, kita punya seorang junjungan yang sudah menderita dan sudah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Kita menyembah Allah yang bukan hanya tahu dan mengerti arti penderitaan. Kita menyembah Allah yang juga turut menderita bersama ciptaannya. Sehingga dalam penderitaan Kristus itulah kita terhisap, kita direngkuh, dan kita dikuatkan menghadapi segala penderitaan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang mungkin akan terjadi. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, hal kedua yang saya aminkan ketika kita menghadapi penderitaan dan bisa kuat menghadapinya adalah bahwa karena Kristus sudah berjanji sebelum ia kembali kepada Bapa di sorga, Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kristus menjanjikan bahwa Bapa memberikan kepada kita sang penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketika kita menghadapi rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa penderitaan, rupa-rupa kesengsaraan, bahkan fitnah dan persekusi, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Allah Sang Bapa itu hadir di dalam kita. Kristus hadir di dalam kita. Roh Kudus hadir di dalam kita. Kita, yaitu saudara dan juga saya, tidak sendirian. Yesus mengungkapkan hal itu dengan sangat indah dengan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kata-kata Yesus itu jadi mengingatkan saya kepada satu lirik lagu, saudara, yang sempat ngehits di tahun 2009 silam. Lagu yang dipopulerkan oleh satu grup bernama Pasto. Lagunya kurang lebih begini. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu. Seperti itu kurang lebih lagunya. Perkataan Yesus, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," ini menarik. Karena frase yatim piatu di situ bukan hanya bicara soal keberadaan seseorang yang tidak punya orang tua. Frase yatim piatu yang digunakan di situ dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah kata orphanos, yang dalam bahasa Inggris kemudian dialih bahasakan menjadi orphan atau yatim piatu. Tetapi orphanos, saudara, juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata bereaved. Bereaved berarti suatu kondisi kesedihan mendalam yang dialami oleh seseorang karena ditinggalkan orang yang dicintainya yang meninggal dunia. Bereaved juga berarti perasaan limbung ketika seseorang harus hidup seorang diri tanpa ada siapapun yang mensupport atau mendukung dia. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," ia hendak memberikan penghiburan kepada para muridnya yang tidak lama lagi akan ditinggalkannya, bahwa Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, itulah yang nantinya akan menghiburkan, melipurkan kesedihan, mengisi kekosongan, menguatkan dalam kelimbungan, bahkan menerangi dalam kegelapan yang timbul di dalam batin para murid karena kepergian Yesus dari dunia ini. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa kata-kata Yesus inilah yang memampukan para muridnya sesudah ia naik ke sorga untuk melanjutkan kehidupan dan persekutuan mereka bersama. Turunnya Roh Kudus kepada para murid dalam peristiwa Pentakosta seolah menjadi penggenapan dari kata-kata Yesus ini. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu."
Jadi sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan, dari firman yang kita baca pada hari ini, kita mendapatkan dasar mengapa kita, pengikut-pengikut Yesus, harus kuat menjalani rupa-rupa penderitaan. Pertama, karena kita punya teladan, kita punya junjungan, kita punya juru selamat yang lebih dulu sudah menderita dalam hidupnya. Bahkan sudah mewadahi, merengkuh, menanggung derita kita di dalam penderitaannya sendiri. Yang kedua, kita kuat menjalani penderitaan karena Allah sudah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketika kita dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kelimbungan, dan dalam kebimbangan hidup, Roh Kudus itulah yang memberikan pertolongan. Kita menderita, tapi Rohnya memberi pertolongan. Sahabat-sahabat terkasih, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan curhat dari salah seorang ibu warga jemaat kita yang sangat aktif sebagai relawan mandiri di lingkungan masyarakat di sekitarnya, bahkan di tengah wabah COVID-19 ini. Dalam spirit solidaritas, beliau membantu orang-orang di sekitarnya dengan menyalurkan bantuan dari pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat miskin di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan saudara, ketika ada salah satu tetangga dekat rumahnya yang ternyata positif terpapar virus corona dan harus menjalani isolasi mandiri, beliau dan hanya seorang temannya yang lain, hanya mereka berdua dan tidak ada tetangga yang lain yang mau membantu, mereka berdua dengan tekun menolong tetangga yang terkena virus itu, memberikan bantuan bahan pokok, memberikan bantuan berupa makanan matang dan bantuan-bantuan lain. Hari demi hari mereka menolong saudara ini sampai pulih. Nah saudara, apakah saudara tahu apa yang kemudian beliau terima dari tetangga-tetangga lain di sekitarnya? Apakah pujian, apresiasi, dan acungan jempolkah? Sayangnya tidak. Beliau justru mendapatkan cemoohan. Beliau justru mendapatkan nyinyiran. Beliau justru kemudian dijauhi, bahkan dipandang negatif. Disebut sok pahlawan. Dibilang ada maunya. Dan lain-lain. Miris memang. Tapi beliau jalan terus saudara. Spirit kesepenanggungan di tengah-tengah penderitaan yang ada dalam hatinya memimpin dia, memimpin hati dan pikirannya untuk terus melayani sesama. Seolah-olah ada nyanyian di dalam hatinya yang bergema, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang miskin dan tubuhnya lemah. Meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Saudara-saudara, tetaplah kuat di dalam penderitaan yang memang harus kita tanggung. Saudara tidak sendirian. Roh Kudus, Sang Penolong itu, senantiasa berada di dalam diri dan kehidupan saudara. Kita menderita, tapi Roh Allah menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Pada sharing keluarga saat ini, kita akan mendiskusikan firman Tuhan dan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta. Pertanyaan yang bisa didiskusikan adalah, apa saja bukti pertolongan Roh Kudus yang sudah dirasakan dalam hidup kita? Bagi keluarga dengan anak usia 1 sampai dengan 10 tahun, dianjurkan juga memberi kesempatan bagi anak-anaknya untuk membuat aktivitas sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disiapkan. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
selesai. Silahkan duduk, Ken. Habis ini kita mau beres-beres ya. Ini ngerjain itu, beres kertas sama beres bawah. Mah, sebentar. Kita kan habis ibadah. Paling enggak persembahannya ini dikumpulkan dan langsung ditransfer aja ke gereja. Oh iya, saya tak transfer dulu. Aku transfer dulu ya. Udah ya Pak, udah aku transfer nih ke gereja. Oh iya Mah, makasih ya sudah transfer ke gereja. Ma, kok persembahannya ditransfer sih kayak mama belajar online aja? Iya Dek, ayo. Jadi selama ini kan kita ibadah di rumah. Jadi kita juga harus mempersembahkan lewat ditransfer ke gereja gitu biar bisa dimanfaatkan ya. Dun, Mah, kamu Mah. Monggo. Yang sewu Bapak siapa ya? masa Bapak lupa sih? Kok saya nggak kenal gitu, wajahnya beda. Sinten nggih Pak? Nah, Alah Pak Kirtito, kirain siapa Pak? Ayo Pak, monggo Pak, monggo masuk. Ayo, monggo. Mah, ini ada Pak Kirti nih, Mah. Oh, Pak Kirtito. Monggo Pak, sendiri aja nih. iya Bu, sendirian aja. Maaf ya Pak, Bu, saya tidak salaman. Kan baru ada physical distancing. Betul nopo Pak, silahkan duduk Pak, monggo Pak. Iya turun Pak. Silakan. Pak Kirti mau minum apa ya? Kalau kelapa muda, aku nggak punya loh. Gak usah repot-repot Bu, kalau es kelapa muda saya sampai kembung di rumah. Kalau gak ada yang beli. Oh iya Pak, gimana kabarnya warung hari-hari ini? Rame atau sepi atau seperti apa sih Pak? Nah sekarang baru saat ini baru sepi Pak, karena apa ya? Yang pembelinya itu kan pada puasa. Jadi ya gimana ya, orang pada kita juga saling yang beli aja. Oh, ya saya merasakan lah Pak, ikut prihatin melihat keadaan seperti ini. Apalagi wabah yang terjadi saat ini, COVID-19 ini. Ya kita masih bersyukur aja Pak, karena apa ya? Bersyukur sama Tuhan lah. Karena kita saat ini masih bisa untuk mempersembahkan, walaupun kami mempersembahkan cuma sedikit aja. Oh ya Pak, ini ada titipan dari warga tentang persembahan. Ini udah ada yang hitung jumlahnya dan ada yang warga yang transfer. Kan ini ntar Pak Nunu yang setor kan ke gerejanya. Wah, kok setor sih Pak, kayak setor angkot saja. Tapi saya mengucapkan terima kasih Pak sudah merespon jemaat di Cibitung ini. Nanti kita akan coba setorkan di hari Selasa di gereja. Iya Pak, makasih Pak. Nuwun sewu Pak, ini ada dari jemaat yang menanyakan tentang persembahan 2 minggu terus disetorkan. Oh, ternyata jemaat kita ada yang menanyakan seperti itu toh Pak. Jadi memang kemarin gereja memang fokusnya ibadah di rumah hanya sekitar 2 minggu. Tapi ternyata dengan kondisi yang ada saat ini membuat kebijakan gereja untuk tetap memperpanjang. Sehingga persembahan perlu ditransfer ke gereja. Ngaten Pak. Tapi bukannya gereja libur Pak. Lalu untuk apa persembahannya? Jadi gereja itu tuh tidak libur Pak, termasuk dengan karyawannya juga. Karyawan tetap masuk
tetapi mereka jam kerjanya dikurangi. Demikian juga dengan para pendeta. Mereka bekerja untuk mempersiapkan bahan untuk ibadah online setiap hari Minggu nih Pak. Terus mempersiapkan bahan untuk PA remaja, terus PA kelompok, ibadah online, dan bahkan para pendeta juga melakukan aktivitas diakonia, juga konseling terhadap jemaat. Ya. Oh gitu toh Pak. Monggo Pak, tehnya. Wah Ibu pakai repot-repot saja. Matur nuwun Bu. Ya sama-sama Pak, cuman air minum doang kok Pak. Monggo. Nggih, nuwun. Jadi aktivitas ini tetap harus dijalankan agar menghindari kerumunan yang besar dan jemaat tetap bisa beribadah dengan baik. Apa sih yang bisa dilakukan? Salah satu hal yang bisa dilakukan di gereja adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, mempersiapkan bahan-bahan untuk ibadah online melalui kegiatan syuting, terus melakukan persiapan untuk ibadah katekisasi, PA remaja maupun pemuda, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah kalau begitu jadi dong saya Pak, itu kenapa kita masih membutuhkan dana dan persembahan warga jemaat Pak. Betul sekali Pak, gereja membutuhkan dana yang cukup untuk kegiatan diakonia. Salah satu yang menjadi fokus pekerjaan adalah pembuatan hand sanitizer, pembuatan masker, dan satu hal positif yang bisa diterapkan adalah bekerja sama dengan RT di sekitar gereja. Bagaimana melakukan penyemprotan disinfektan. Terus hal yang utama lagi adalah bagaimana kita gereja merespon terhadap jemaat yang berdampak terhadap COVID-19 ini. Yaitu kita membagi beberapa bahan pokok makanan, sembako ataupun tribako yang bisa dibagikan kepada puluhan jemaat yang terkena dampak tersebut. Jadi intinya kita tetap harus mengucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam keadaan yang terjadi saat ini. Nah betul Pak Nunung, saya sendiri sudah saya praktekkan dalam kehidupan kami sendiri. Biarpun jualan kelapa saya itu sepi, tapi saya percaya kalau kita bersyukur pasti Tuhan mencukupkan. Amin, betul sekali, Bapak hebat. Jadi sekecil apapun Bapak memberi persembahan itu sebagai wujud peduli terhadap gereja dan sesama di tengah wabah ini. Nah, sudah jelas kan? Ayo poros dulur, ojo lali yo. Gereja tidak libur, ungkapan syukur kita juga tidak libur. Jadi, mari tetap bersyukur. Setuju? Mari menghimpun persembahan syukur dengan mengingat pertolongannya yang selalu memelihara kita. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Allah dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Yang demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita menghimpun persembahan dan melantunkan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Mari bersyukur semua.
Mari kita serahkan persembahan kita dan berdoa bersama. Ya Bapa, persembahan ini kami himpun sebagai ungkapan syukur atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami senantiasa bersyukur dalam segala perkara, baik suka maupun duka. Berkati gereja-Mu yang mendaya gunakan persembahan ini untuk mengelola jemaat dan melayani kasih bagi sesama. Di tengah pandemi ini, kami menyandarkan pengharapan kami pada tangan-Mu yang selalu menolong. Rahmat-Mu kiranya tercurah atas dunia yang sedang menderita. Kiranya kesepenanggungan yang kami rasakan di tengah wabah ini menjadikan kami berlaku sebagai penolong bagi sesama. Sahabat dalam derita dan saudara dalam kesukaran. Kiranya kasih-Mu menyembuhkan yang sakit dan menguatkan yang berjuang. Berkatilah pula keluarga kami yang bersandar semata-mata hanya pada pertolongan-Mu dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Doa ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari bersama menyanyikan Kudaki-daki, Yesus besertaku yang akan kita nyanyikan 2 kali.
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya.